saya sampai nggak tega ya nyebutnya, melakukan tindakan penembakan yang tidak terlalu menyakitkan, tapi cukup fatal untuk membuat si korban mati. Oh, saya dulu juga dibegitukan kok oleh orang tua saya, dan saya fine-fine aja gitu. Sebenarnya ya nggak fine-fine aja gitu kan. Ternyata ketika mereka jadi orang tua, mereka juga jadi orang tua yang keras, kasar. Perundungan ini, bullying ini sebenarnya adalah fenomena puncak gunung es. Yang di bawahnya, yang tidak terlaporkan itu sangat banyak sekali. Membandingkan anak, misalnya entah dengan temannya, tetangganya, bahkan dengan saudaranya sendiri, itu mereka sudah klasifikasikan sebagai kekerasan terhadap anak. Coba ya gitu ya, enak kali ya kalau punya anak yang nolong sama orang tuanya gitu ya. Halo Sobat Pantau, balik lagi bersama saya Afila Bukti di Pantau.com. Pada hari ini Pantau.com menghadirkan seorang psikolog, anak dan keluarga dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, yakni Ibu Mira Damayanti Amir, Sarjana Psikologi Psikolog. Benar Ibu ya? Iya, betul. Oke, baik. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Sehat? Oke. Untuk merespon dan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober lalu, kita akan membahas mungkin bagaimana siklus berantai pembulian di Indonesia, dampak dan bahaya untuk ya setidaknya meningkatkan public awareness, Bu. Jadi yang pertama, untuk meniliklah pemberitaan tahun ini yang menunjukkan banyak kasus pembulian di Indonesia, mulai dari di sekolah, di lingkungan, bahkan juga ada pembulian di rumah, Bu. Menurut perspektif Ibu itu seperti apa? Tentang bully ataupun perundungan ya di Indonesia gitu ya. Sepanjang saya berpraktik sebagai psikolog anak dan keluarga, memang saya dapati baik frekuensi ataupun intensitas perundungan itu tersendiri gitu ya, itu cukup memprihatinkan karena semakin kesini frekuensinya kok semakin meningkat. Satu, lalu juga intensitasnya juga kita dapati atau kita bisa baca di media juga semakin kok bisa sebegitu amat ya gitu kan. Jadi ya sudah semakin sering juga ceritanya ataupun kasusnya juga semakin memprihatinkan gitu ya. Jadi ya menurut saya sudah kita tidak bisa anggap itu sebagai hal yang lumrah atau biasa saja terjadi khususnya pada anak-anak gitu kan. Tapi kita sebagai yang dewasa harus memberi perhatian yang lebih serta khusus. Untuk merespon tadi Bu, kan kita sekarang hidup di era sosial media yang kita tahu sebenarnya untuk informasi dan edukasi mental health untuk terkait dengan pembulian dan lain-lain itu sudah aksesnya itu sudah sangat lebar dan luas. Tapi di kacamata Ibu, kenapa hal ini masih saja terjadi, dan begitu pula yang Ibu bilang intensitasnya juga semakin sering, itu kenapa kira-kira Bu? Jadi ternyata bagaimana sebetulnya media sudah berupaya untuk mengedukasi ya mengenai apa itu bullying, apa dampaknya bagi kesehatan mental, terutama pada anak-anak. Ternyata tidak mencukupi gitu ya, karena ternyata di masyarakat atau khususnya di kondisi keluarga itu masih rentan menimbulkan cikal bakal kondisi menjadi pelaku bullying itu sendiri. Gitu ya. Jadi masyarakat yang penuh kekerasan, bahkan di rumah sekalipun, baik dari lingkungan keluarga, mungkin orang tua atau saudara-saudara yang penuh dengan kekerasan, entah itu kekerasan fisik, ya sampai sekarang saya juga masih dapati dari kasus-kasus yang saya tangani gitu, ataupun juga tentunya yang mungkin luput gitu adalah kekerasan verbal, kekerasan secara psikologis, mental yang tanpa disadari oleh keluarga ataupun orang tua itu ternyata mereka lakukan terhadap anak-anaknya. Berarti itu sebenarnya hal-hal yang secara verbal ya Bu, terutama itu mungkin hal-hal yang
tidak disengaja keluar dari mungkin mulut orang tua dan lain-lain, dan menyebabkan anak-anak itu terbentuklah mentalnya seperti itu. Selain tidak sengaja, juga saya dapati keluarga-keluarga ini tidak sepenuhnya paham ya, gitu kan, mengenai bagaimana melakukan parenting ataupun menjadi orang tua yang sehat, gitu ya. Mereka kurang edukasi di dalam hal tersebut, lalu juga tidak bisa dipungkiri mereka hanya meniru bagaimana dulu mereka diperlakukan oleh orang tuanya gitu. Jadi menurut mereka bahwa saya dulu juga dibegitukan kok oleh orang tua saya dan saya fine-fine aja gitu. Sebenarnya ya nggak fine-fine aja gitu kan. Ternyata ketika mereka jadi orang tua, mereka juga jadi orang tua yang keras, kasar gitu kan. Jadi anak-anaknya pun dalam kondisi yang penuh stres dan tertekan. Selain hal tersebut juga mereka melakukanlah banyak pembenaran gitu ya, karena saya sudah capek gitu ya, anak saya sulit diberitahu gitu ya. Pada prinsipnya mereka memang belum sepenuhnya paham, apalagi terampil untuk berlaku sebagai orang tua dalam melakukan parenting terhadap anak-anaknya. Kembali lagi Bu, karena tadi kita ini seperti siklus berantai yang memang tidak bisa kita hindari. Untuk tadi Ibu mengatakan, saya juga mau menyambungkan kalau sosial media itu ternyata bisa saja saya anggap sebagai tidak tepat sasaran lah Bu. Maksudnya mungkin di generasi saya, di generasi milenial atau Gen Z dan seterusnya, kita mendapat informasi yang sangat banyak dan kita serap terlalu banyak, tetapi di generasi di atas kita tidak mendapatkan informasi tersebut. Mungkin itu alasan mungkin, atau jadi akar jadi dari parenting yang salah kali Bu ya? Betul gitu ya, dan ya itu tadi ketika para orang tua pun mendapatkan edukasi seperti itu gitu ya, mereka melakukan apa yang suka kita sebut sebagai denial gitu ya, bahwa mereka mohon maaf nih gitu ya sudah melakukan yang sehari-hari generasi Anda tuh nyebutnya sebagai toxic parents ya, toxic gitu kan. Parenting gitu kali ya Bu. Toxic parenting gitu kan, para toxic parents ini gitu kan. Jadi ya di ruang konseling sering terjadi perdebatan saya sebagai konselor, sebagai psikolog dengan para orang tua tersebut, dan jujur itu memang menjadi sesi konseling yang sulit ya gitu kan, untuk mengedukasi, memberi pemahaman pada mereka apa yang mereka telah lakukan itu berdampak signifikan gitu kepada anak-anaknya. Kita sudah aware kalau misalnya tahun 2022 KPAI, saya punya data di sini bahwa KPAI menunjukkan ada 226 kasus perundungan atau bully. Bahkan di tahun 2023 ini ada kasus anak meninggal dunia akibat perundungan. Kita bisa kategorikan ini sebagai keadaan yang sudah urgensinya tinggi, Bu. Betul. Tapi apakah peran pemerintah ini dibutuhkan? Apakah sekarang adalah momen di mana pemerintah harus turun tangan untuk menanggulangi kasus perundungan ini, Bu? Saya mungkin perlu garis bawahi ya, dari data yang Anda dapatkan dari KPAI itu adalah bisa dikatakan itu hanya yang tercatat loh ya, gitu kan. Perundungan ini, bullying ini sebenarnya adalah fenomena puncak gunung es. Yang di bawahnya yang tidak terlaporkan itu sangat banyak sekali gitu. Peran pemerintah bagaimana? Monggo gitu ya, kalau memang memungkinkan dan kita memang harapkan ya pemerintah bisa memberikan perhatian khusus dan lebih untuk kondisi bullying ini, karena memang semakin memprihatinkan gitu ya. Tapi saya sebagai psikolog anak dan keluarga betul-betul menggugah gitu ya, para orang tua, para keluarga gitu. Coba kita evaluasi lagi deh gitu, bagaimana gaya kita sebagai orang tua, gaya parenting kita gitu kan, apakah betul sudah tepat. Tolong berkonsultasi dan pastikan gitu kan, kita melakukan parenting yang sehat gitu. Seringkali apa yang kita alami dulu, apa yang kita ketahui selama ini ternyata betul-betul sudah di luar jalur gitu ya. Dan saya perlu tambahkan gini ya. Jadi dari yang saya dapati dari klien-klien saya gitu ya, anak-anak ini ketika mendapat kekerasan dari orang tuanya yang akan bercikal bakal pada potensi mereka melakukan bullying, itu adalah beberapa hal nih ya yang tidak disadari oleh orang tua, bahwa
membandingkan anak, gitu ya, membandingkan anak, misalnya entah dengan temannya, tetangganya, bahkan dengan saudaranya sendiri, itu mereka sudah klasifikasikan sebagai kekerasan terhadap anak. Betul kan? Generasi anak sudah tidak bisa menerima ketika orang tua membandingkan diri si anak nih gitu dengan orang lain. Ternyata itu juga bisa dikategorikan sebagai kekerasan, Ibu ya? Klien saya sangat menolak gitu, merasa sangat tidak nyaman ketika dirinya dibandingkan dengan orang lain oleh orang tuanya, gitu. Itu satu. Lalu yang sering dilakukan oleh orang tua tanpa disadari adalah menyindir. Menyindir dalam arti seperti apa, Bu? Menyindir, aduh ini coba ya gitu ya, enak kali ya kalau punya anak yang nolong sama orang tuanya gitu ya. Jadi memang komunikasinya nggak efektif gitu. Ya, kalau kita bicarakan komunikasi yang efektif adalah direct saja atau langsung saja ditujukan pada anaknya. Gitu. Mama mengharapkan kamu bisa bantu mama nih, gitu kan, merapikan meja makan, gitu kan, membereskan pakaian yang sudah kering dari jemuran, yang seperti itu. Direct, jadi nggak ngebandingin, aduh itu kalau cuciannya bisa ditumpuk sendiri ini kali enak kali ya, gitu. Jadi ada 2 poin besar, Ibu ya? Contoh-contohnya adalah seperti itu. Untuk melihat dengan semua yang Ibu jelaskan, bisa kita katakan bahwa ini dititik beratkan tanggung jawabnya kepada siapa, Bu? Jadi apakah ini tanggung jawabnya orang tua kah? Tanggung jawab lingkungan apa tanggung jawab pemerintah untuk kasus pembuliannya secara general saja? Suatu kondisi psikologis manusia gitu ya disebabkan oleh banyak faktor. Dan lingkungannya itu berlapis-lapis. Yang paling mudah tentunya adalah dari lingkungan yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Gitu kan? Tapi dari kasus-kasus yang ada, memang nggak hanya keluarga yang dituntut untuk perannya gitu ya. Pihak sekolah pun demikian. Kalau saya boleh menyarankan kepada pihak sekolah, itu perlu dilakukan semacam standar penanganan ketika terjadi kasus bullying di lingkungan sekolah. Bagaimana pihak sekolah harus bersikap, mulai dari komponen kepala sekolah, guru BK mungkin, wali kelas, dan bagaimana pihak sekolah mengkondisikan murid-muridnya, gitu. Bagaimana berkomunikasi yang efektif sehingga semua pihak, baik korban ataupun pelaku, ya, secara individu, maksudnya murid-muridnya ataupun dengan kondisi orang tuanya itu tidak menjadi merasa disudutkan. Karena bisa kita katakan juga bahwa pelaku juga sebenarnya adalah korban, Bu ya? Bisa begitu kan, gitu. Akhirnya yang terjadi yang saya dapati dari kasus-kasus yang ada, akhirnya alih-alih menyelesaikan konflik yang ada secara efektif, itu akhirnya kepala sekolah, guru BK, orang tua si pelaku, orang tua si korban, itu akhirnya menyalah-nyalahkan sehingga anak-anak juga tidak terkoreksi perilaku perundungannya ataupun bullyingnya gitu. Jadi mereka tetap saja melakukan tindak kekerasan antar sesama mereka. Kita melihat point of view sebagai korban lah. Untuk menghindari korban ini menjadi pelaku bully, itu bagaimana caranya, Bu, untuk menanamkan mental itu? Karena menurut saya sulit ya ketika kita sudah menjadi korban, tidak memiliki dendam, itu pasti akan menjadi gejolak dalam diri dia. Ya, kondisi psikologisnya kan jelas sudah terganggu ya, sudah terdampak lah dari efek bully yang pernah ia alami ataupun dapatkan dari episode sebelumnya. Jadi menasihati itu memang nggak cukup, ya Afila ya. Jadi memang nggak cukup gitu kan. Jadi memang yang dibutuhkan adalah ya mau nggak mau penanganan secara profesional, gitu. Konseling psikologis, bahkan mungkin sampai terapi ya. Sampai terapi. Ya karena memang bully ini dampaknya nggak cuman, mohon maaf nih ya gitu ya. Masih banyak pihak yang merasa kalau dibully tuh gitu kan adalah kalau sampai anaknya ada luka gitu, luka fisik gitu kan. Padahal kan bully itu sendiri bentuknya cukup beragam ya. Tadi ada bully verbal, bully mental dan psikologis gitu. Ya nggak ada bukti fisik dong, nggak ada yang lebam atau nggak ada goresan gitu ya, nggak ada. Cuman bully mental dan verbal dan psikologis itu nggak bisa dianggap enteng karena dampaknya bisa
berlaku sampai waktu yang cukup panjang. Bu, balik lagi dari kacamata korban lah. Apakah mungkin kekecewaan anak terhadap orang tuanya itu menjadikan dia sebagai seorang pelaku juga di sekolah atau di lingkungannya, menjadi seorang pembuli? Kekecewaan, kemarahan, rasa tidak puas, merasa terluka, ya. Itu semua jadi alasan mereka menjadi latar belakang ataupun menjadi tumpukan emosi yang bisa membuat seseorang berbuat hal yang sama terhadap orang lain ataupun teman-temannya di sekolah. Jadi kalau misalnya kita bandingin ya Bu, tren perundungan, tren pembulian pada zaman dulu dengan zaman sekarang, apakah itu berbeda Bu? Mungkin iya, dampaknya bahkan mungkin bisa sama, tetapi tren yang dilakukan sekarang dengan adanya media sosial, dengan penuhnya informasi yang kita serap, dan juga mungkin parenting yang mungkin keliru, apakah itu terjadi perbedaan antara tren pembulian yang dulu dengan tren pembulian yang sekarang? Trennya adalah bisa anak-anak ini jadinya meniru ya, gitu kan. Kalau ngebully itu bisa seperti apa sih bentuknya? Gitu ya, mulai dari kata-kata ya, kata-kata kasar yang dilontarkan, gitu, perlakuan fisik yang dilakukan, gitu kan, dari film, ya, jadi referensi mereka juga, jadi referensi, gitu. Tapi itu semua memang nggak cukup karena harus ada ataupun kondisinya adalah ada kondisi emosional yang mendesak itu semua untuk dia bisa tega melakukan hal tersebut. Sampai pada akhirnya mereka sebenarnya secara terpaksa melakukan itu secara tidak sadar karena mereka punya tekanan itu dalam mental mereka, Bu ya. Betul. Kita tadi berbicara soal terapi juga, Bu. Apakah ada detail-detail atau tahap dari seseorang untuk heal dari masalah mental itu tersebut, Bu? Tahapan-tahapan tidak bisa lepas dari seberapa parah ya, gitu kan, kondisi psikologis anak tersebut, gitu kan. Bisa ada yang hanya dengan konseling dia mengutarakan apa yang telah terjadi, apa yang dia rasakan, gitu kan, itu bisa bisa membuat dia merasa lepas dari kondisi stres yang ada, gitu kan. Tapi memang dalam kondisi yang lebih berat lagi, gitu ya, let's say kondisi dampak dari bullying ini adalah bisa sampai ke kondisi depresi, gitu kan. Tentunya kita butuh terapi yang lebih mendalam lagi kan, gitu. Jadi banyak aspek dalam diri anak ini, episode dalam kehidupannya yang kita perlu rapihkan lagi, gitu ya, rekonstruk lagi, gitu. Saya penasaran sebenarnya, Bu, untuk kasus perundungan yang paling menarik dan atau mungkin yang paling berkesan lah buat Ibu, kasus perundungan apa tuh, Bu, yang Ibu tangani? Bahwa si korban ya, sampai merencanakan bagaimana membalas. Gitu. Dia mencarinya dong di di internet, bagaimana melakukan tindakan, saya sampai nggak tega ya nyebutnya, melakukan tindakan penembakan yang tidak terlalu menyakitkan tapi cukup fatal untuk membuat si korban mati. Itu dilakukannya karena sebenarnya yang dilakukan karena dia rasa marah. Gitu. Apa yang dilakukan si pelaku, Bu, sampai korban ini merasa sefatal apa sampai ejekan? Bully verbal. Berarti sebenarnya bisa kita katakan bahwa hal-hal kecil yang mungkin kita menganggap itu hal yang tidak penting, itu bisa menjadi bibit dari tindakan besar seseorang untuk membalas dendam, Bu ya? Ya, kalau bahasa saya mengatakan gini, kita tidak bisa anggap remeh bullying. Iya. Karena dampak bullying itu bisa ada kematian, bisa ada yang mati. Bisa si korban ataupun bisa si pelaku. Ih, merinding saya. Serem sih.
Jadi waktu itu solusi yang ibu tawarkan kepada si korban setelah korban ya setidaknya sudah ya mungkin pada tahap itu untuk menghubungi ibu saja itu sesuatu yang apa ya? Waktu itu korban adalah usianya SMP. Wow. Jadi dia sudah dibully di usia dia ketika SD, kelas 4, kelas 5 lah. Berarti dia menyimpan sampai dan kenapa dia dibawa ke klinik untuk bertemu dengan psikolog adalah orang tuanya agak nggak paham kenapa anak ini kok jadi kayak resah, sulit konsentrasi gitu ya, sulit diberitahu, bawaannya selalu membangkang, terus juga jadi agresif juga secara verbal gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya ngomong dia akan nyautin dengan kasar juga gitu. Orang tuanya ngerasa kita nggak ada yang kasar di dalam rumah gitu, tapi kok anaknya seperti ini ya gitu. Terjadi perubahan perilaku, Bu ya? Perubahan perilaku gitu kan, sulit tidur juga gitu. Jadi ketika dibawa berkonsultasi, saya temui memang ada riwayat dia pernah mendapatkan bully, dan orang tuanya jadi ingat gitu. Jadi anak ini dalam momen-momen diskusi, dia tuh sempat yaitu random gitu, kayak anak kecilnya dikira kan random ya gitu. Dia nanya, Bunda tahu nggak apa namanya jenis senjata ini? Jadi dia mulai membahas tentang jenis senjata. Orang tuanya juga bingung, anak tahu dari mana? Emang ada pelajaran tentang senjata di sekolah, gitu kan? Iya, dia kan cari kan di mesin pencari ya, gitu kan? Terus dia bisa menjelaskan gitu. Aku tahu loh gini. Ngomongnya sih cuma sekelebat di sini, sekelebat di situ gitu. Tapi ternyata tuh jadi preview bahwa dia memiliki database ini untuk merencanakan. Dan anak ini ya usia segitu ya, umur 13-14 tahun, dia nggak tahu bahwa perilakunya itu sebenarnya adalah dilatar belakangi oleh lukanya ketika mendapatkan perlakuan bullying dari teman-teman sekolahnya. Jadi tuh sebenarnya kalau waktu waktu anak itu datang ke prakteknya ibu menceritakan semuanya, itu bagaimana caranya anak itu pada akhirnya bisa mengutarakan isi hatinya bahwa ternyata dulu tuh saya punya luka dan lain-lain. Apakah itu mereka menceritakannya secara gamblang kah, Bu, atau ibu memang memiliki ya mungkin teknik tertentu? Sebagai psikolog kan dalam berhadapan dengan klien, apalagi pada anak-anak ya gitu kan, hal yang kita perlu lakukan tentunya membentuk raport yang baik gitu. Jadi hubungan kami sebagai psikolog ataupun konselor mampu memberikan rasa aman dulu nih, gitu ya, tidak ngejudge, mendengarkan, memastikan bahwa anak-anak ini aman dan dia nyaman untuk bercerita apapun, gitu. Kita mendengarkan, ya. Selanjutnya ya apa yang dari mereka utarakan itu biasanya jatuhnya akan bergulir dari ini ke sana, ke berikutnya gitu. Dan biasanya ketika kita melakukannya secara jeli, kita juga bisa tahu ini sebenarnya akan mengarah kemana gitu ya. Dari kacamata orang tua, sebenarnya yang paling yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk aware terhadap anak tuh apa, Bu? Kalau misalnya ada sesuatu yang mereka tahan nih, untuk sadar bahwa mereka nih ada sesuatu yang bisa yang menjadi gesekan dalam hatinya, itu taunya dari mana, Bu? Taunya kita sebagai orang tua adalah kita punya satu gitu ya, kemauan untuk menerima anak kita. Gitu ya. Menerima dalam arti kita mencermati perilakunya, sikapnya sehari-hari. Ya, mendengarkan. Berarti dalam arti orang tua di sini harus aktif untuk bertanya, Bu ya? Enggak juga? Atau memang hanya sebagai observer aja? Iya, kadang-kadang nggak perlu banyak nanya, apalagi banyak nasihat. Gitu ya. Ini mohon maaf nih ya, orang tua Indonesia tuh kalau saya tanya, ibu berkomunikasi dengan anak, oh iya gitu kan, komunikasinya seperti apa? Ya saya nasihatin, Bu, gitu. Aduh, udahlah. Komunikasinya cuma satu arah gitu kan, dan isinya cuma ceramah-ceramah dan nasihat-nasihat aja, enggak. Yang anak-anak butuhkan adalah orang tua yang mampu mendengarkan, mampu menjadi orang tua ataupun lingkungan yang membuat anak-anak merasa nyaman gitu ya. Kalau belum apa-apa udah nuduh, kamu gini ya, kamu begitu ya gitu.
anak-anak jadi sotoy amat sih, gitu ya. Akhirnya malas deh ngomong, ya kan? Atau ketika anaknya ngomong, dituduh lagi, gitu. Abis kamu begini sih, abis kamu begitu sih, anaknya belum selesai cerita, gitu. Ini hal yang kayaknya sederhana ya, tapi di setiap konseling saya hanya untuk melatih itu aja bisa berulang-ulang kali dengan sulit ya, dengan alat, gitu. Itu untuk orang tua ya Bu ya? Iya. Jadi orang tua perlu nahan untuk mendengarkan anak. Jadi kalau misalnya orang tuanya, anaknya nggak mau sharing itu kalau anaknya nggak mau sharing, itu sebenarnya jadi bahan, jadi umpan balik buat si orang tua. Berarti selama ini mohon maaf, kita sebagai orang tua perlu dibenahi nih, gitu kan, untuk bisa menciptakan situasi yang nyaman tadi untuk berbicara bagi si anaknya. Berarti orang tua hanya untuk sekarang, kalau memang misalnya anaknya di posisi untuk tidak mau sharing ya Bu, berarti orang tua solusi yang bukan upaya yang orang tua lakukan itu adalah memberikan ruang paling nyaman. Iya, itu menjadi refleksi diri kan. Waduh, anak aku nggak mau cerita. Aku kenapa ya? Gitu. Selama ini aku bagaimana ya? Kalau orang tuanya sibuk Bu, misalnya berarti kurang. Ya itu tadi, jadi kurang perhatian kan. Jadi kurang waktu juga untuk bisa mendengarkan kan dan menyimak perilaku anak ataupun perubahan perilaku anak ya. Berarti memang harus ada, berarti apa ya, orang tua, jadi solusi bagi orang tua yang bekerja tuh seperti apa Bu untuk memonitoring anaknya? Apakah ada perilaku yang berbeda dari anaknya dan lain-lain? Orang tua bekerja adalah satu hal, gitu kan. Tapi kan juga nggak 24 jam di luar rumah terus ya. Betul. Jadi begitu sampai di rumah, perlu ada komitmen dari orang tua. Aku akan meluangkan waktuku sekian menit khusus untuk anakku. Si yang ini. Kalau anak-anaknya ada 3, ya sekian menit untuk si A, sekian menit untuk adiknya, sekian menit untuk yang bungsu. Gitu kan. Kalau bisa kita tarik balik ya Bu. Dulu kan ya Bu. Waktu tadi buat anak di zaman sekarang problemnya adalah juga menyampingkan ataupun mengenyahkan dulu tuh yang namanya gawai kita. Bisa nggak? Ya kan? Iya. Banyak yang bilang tuh Bu, quality time itu hanya sekedar duduk berdua atau duduk ya satu circle lah sama orang-orang yang kita memang mau memberikan kualitas waktu kita. Tapi apakah itu cukup untuk ya kita melihat point of view orang tua dan anak? Apakah itu cukup Bu hanya untuk duduk berdua? Apakah harus komunikasi? Apakah harus bagaimana yang sebenarnya idealnya Bu? Duduk berdua ya bagus, ya kan? Gitu kan? Tapi perhatikan juga, aduh namanya psikolog ya, gitu kan? Jadi duduk berdua dan anak-anak tuh sangat kritis ya, gitu. Bahasa tubuh kita membuat anak itu juga merasa diperhatikan nggak? Oke. Gitu. Dan ketika anak mulai menginisiasi percakapan, apakah sikap kita menaruh perhatian nggak? Gitu. Bun, aku tadi di sekolah ini, gitu ya. Tapi main handphone. Hah? Gitu kan. Dijawabnya, hah? Anaknya malas, nggak mau lanjutin. Bun, aku tadi di sekolah dapat nilai 8 untuk pelajaran ini. Maksudnya tuh kayak kamu tuh harusnya dapatnya minimal 9,5. Males. Ada juga orang tua Bu yang menganggap itu adalah sebuah motivasi Bu. Nah, itu salahnya di situ. Gitu kan. Pasti kelanjutan dari mengatakan bahwa itu motivasi, saya dulu juga begitu Bu, orang tua saya memotivasi saya seperti itu gitu. Itu udah out of date deh. Berarti itu sebagai denial aja lah ya buat pembelaan diri. Ya pembelaan diri. Dulu kan zaman sekarang dan zaman orang tua saya juga berbeda dan zaman generasi ini kita sudah berbeda lah Bu ya. Dulu zaman di mana orang tua tuh marah sampai mukul Bu. Iya kan? Marah sampai mukul, habis itu mereka beranggapan bahwa kesehatan mentalnya baik-baik aja. Apakah itu benar? Apakah iya kesehatan mentalnya mereka itu baik-baik aja setelah mereka dipukul sama orang tuanya? Apa iya? Apa iya? Makanya saya bertanya nih Bu, apa iya Bu? Ya kan? Banyak sekali klien saya berkata demikian. Itu ya kan? Ya? Apa iya? Ternyata setelah digali nggak demikian. Gitu. Banyak sekali kondisi yang mereka sebetulnya jadi terluka. Banyak sekali akhirnya kondisi-kondisi mereka yang potensinya menjadi terhambat. Sebagai
orang tua kah apa sebagai individu? Apakah bisa semuanya, nge-cover semua? Semuanya juga, termasuk bahkan di bidang pekerjaan. Gitu. Banyak sekali upaya-upaya kompensasi yang mereka akhirnya lakukan. Gitu. Karena di masa-masa kritisnya mereka mendapatkan perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya. Saya bisa katakan tidak ada ruang untuk kekerasan. Apapun itu bentuknya. Juga cyberbullying, Bu? Apalagi. Kita kan erat kaitannya sekarang dengan sosial media ya, Bu. Gencarnya informasi di media sosial, internet yang benar-benar sekarang advance-nya seperti apa. Cyberbullying itu apakah lebih parah daripada physical atau verbal bullying in reality, Bu? Semakin kompleks, semakin batasannya tuh semakin nggak jelas gitu ya. Tapi dampaknya bisa signifikan terhadap anak-anak ini gitu. Yang celakanya adalah anak-anak ini mengalami kebingungan. Mereka merasakan tidak nyaman, tapi bingung penyebabnya apa. Penyebabnya di titik yang mana. Gitu. Karena mengetahui titik yang mana ini menjadi penting ketika kami nih, psikolog, itu berupaya untuk melakukan terapi terhadap mereka kan. Iya. Jika mereka sudah mengetahui inti dari permasalahan mereka apa. Tapi kalau memang mereka belum mengetahui ya itu menjadi sulit untuk merumuskan kan? Iya. Bu, kita akan kita akan membahas soal generasi saya dan generasi di atas saya, mungkin Ibu. Untuk melihat ya orang-orang bilangnya generasi saya itu semakin kesini semakin lembek, Bu. Apakah ini dari kacamata Ibu, generasi saya, generasi sekarang memiliki mental yang lebih sensitif daripada generasi sebelumnya, Bu? Bagaimana kacamatanya Ibu? Di era sekarang kan pemberitaan semakin mudah disimak ya. Jadi kita tahu ya, banyak sekali ternyata kasusnya ada di sini, ada di sana. Tetangga juga, gitu, teman sekelas kayak gitu kan. Jadi semakin terekam. Itu satu. Dan saya dapati juga anak-anak ini ya belajar juga ya, gitu kan. Jadi ada perilaku menirunya, gitu ya. Dari grup-grup media sosial tertentu, gitu kan. Gitu. Sini melakukan itu, situ melakukan itu, gitu. Tapi memang kondisinya itu tadi, meskipun mereka tahu ada fenomena tersebut, ada satu faktor yang dari dalam diri mereka yang juga jadi semacam drive gitu untuk mereka akhirnya melakukan sesuatu lah terhadap dirinya sendiri. Contohnya yang melukai diri sendiri, self harming gitu ya. Dan kalau sekarang tuh kenapa gitu ya? Kalau saya bisa mengatakan bahwa pola perilaku kita kan sekarang berubah. Ya, kesibukan kita nih di banyak usia itu hanya di depan screen. Ya, baik laptop ataupun gawai, depan screen. Tubuh ngapain? Diem kan, hanya duduk saja. Kalau dibandingkan dengan generasi saya, kami besarnya banyak bergerak, gitu kan. TV ya ada di rumah, tapi kan kami terus keluar. Dan TV waktu itu kan memang ada jamnya ya, jam sekian sampai jam sekian. Kalau sekarang kan enggak. Di gawai 24 jam dan banyak pilihan gitu. Dari kesehatan mental itu menjadi faktor yang membuat seseorang juga berpotensi menjadi lemah tadi, menjadi rentan tadi. Karena nggak cukup aktivitas fisik yang membuat dia bisa mencapai kondisi yang sehat. Bu, sebenarnya maaf aku potong. Sebenarnya apakah ini juga menjadi menurut Ibu aja lah, generasi saya itu terkenal dengan mengglorifikasi mental illness, mental health dan lain-lain. Apakah itu menurut Ibu jadi salah satu variabel mengapa angkatan saya itu generasi saya menjadi generasi yang sensitif? Saya bisa katakan itu hanyalah salah satu faktor sih, gitu. Ya kan? Itu salah satu faktor. Kembali lagi Ibu juga tadi mengatakan. Jadi kalau generasi Anda nih jadi bisa lebih melabel diri kan? Iya, gitu. Iya, ya kan? Cenderung seperti itu, Bu. Kadang-kadang ini gue udah kebanyakan kerja nih, burnout nih. Nah, kita tuh udah tahu nih label
perasaan yang udah kita alami sekarang. Dan dulu-dulu orang-orang mungkin, maksudnya zaman-zaman dulu ya gue capek aja. Gitu. Bener banget tuh, gue capek aja. Sekarang kita aduh burnout nih, butuh healing nih, butuh ini nih. Iya. Karena istilah-istilah yang dipakai kan semakin canggih ya, semakin sophisticated ya, gitu kan. Saya juga memandang itu sebagai fenomena sosial gitu kan. Jadi diri lebih terlihat gitu kan, bahkan mungkin lebih representable ya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan hal yang buruk kan, Bu? Maksudnya bukan hal yang negatif lah untuk ya mungkin kalau kita melebih-lebihkan sih. Cuman kalau kita mengekspresikan sesuai dengan apa yang kita rasakan itu bukan sesuatu yang salah kan, Bu? Kalau saya pribadi saya pribadi itu ya itu bisa jadi semacam alarm untuk lingkungan. Oke. Gitu. Iya kan? Mungkin ada kemungkinan bahwa anak ini gitu kan mengekspresikan dirinya berlebihan, mungkin gitu kan. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan itu gitu. Juga jangan sampai ketika anak ini mengekspresikan kondisi dirinya, lalu kita menyikapinya dengan kamu lebay aja nih gitu. Tidak sepantasnya untuk kalau ternyata tiba-tiba berujung di media massa ada kasus. Padahal itu ternyata sebenarnya itu adalah teriakan untuk minta pertolongan, cry for help. Oh iya. Saya sih nggak pernah mau ambil resiko ya, saya nggak pernah mau ambil enteng. Iya. Gitu. Kadang-kadang memang seperti ciutan kecil di Twitter aja, Bu. Sebenarnya itu sebagai alarm untuk lingkungannya bahwa gue tersiksa nih gitu. Gue tersiksa nih, gue lagi nggak baik-baik aja nih. I'm seeking for help. Yes. Simpelnya seperti itu. Yes. Tapi ya orang-orang ternyata melihat itu sebagai apaan sih, santai aja. Gue juga ngejalanin, lo juga bisa lah. Kayak gitu lah, Bu ya, Bu. Jadi sebelum kita menutup obrolan kita yang sangat menarik ini, eye opening buat kita semua, boleh nggak, Bu, saran untuk orang tua di era sekarang, guru-guru sekolah atau juga pihak-pihak yang terlibat lah dalam kasus perundungan dan lain-lain, agar rantai ini dapat kita putuskan dan dapat kita cegah? Anak adalah anugerah buat kita para orang tua. Anak bukan hanya berupa objek kepemilikan. Hargai mereka. Beri waktu untuk mereka. Dengarkan mereka. Kita terima mereka sebagaimana adanya. Sekali lagi, hargai mereka. Dan kekerasan bukanlah alat. Tidak pernah ada ruang untuk kekerasan. Terima kasih. Baik, makasih banyak Ibu atas waktunya. Sudah menyempatkan datang ke Studio Pantau pada hari ini. Baik Sobat Pantau, hari ini perbincangannya, diskusinya sangat menarik. Terima kasih sudah tune in. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.